Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa belajar bersama fikih materi toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah artinya membersihkan badan dari hadas dan najis, membersihkan pakaian, tempat, benda, dan lain-lain dari najis. Hadas menurut bahasa artinya suatu peristiwa atau keadaan tidak suci. Sedangkan menurut istilah ialah keadaan tidak suci bagi orang sehingga tidaklah sah orang tersebut melakukan ibadah yang menuntut kesucian. Untuk memudahkan menghafal bisa dengan dilakukan. Contoh. Keadaan tidak suci bagi orang sehingga tidaklah sah melakukan ibadah yang menuntut kesucian. Itu pengertian hadas. Selanjutnya najis. Najis ialah benda kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut kesucian. Bisa juga dengan dilakukan. Contoh, benda kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut kesucian. Itu pengertian najis. Itu pengertian najis. Nah, sekarang apa sih bedanya antara hadas dengan najis? Bedanya antara hadas dengan najis adalah hadas itu orangnya, sedangkan najis itu berhubungan dengan bendanya. Contoh, ketika ada orang habis buang air kencing atau habis BAB, maka air kencingnya itu disebut dengan najis, sedangkan keadaan orang tersebut disebut hadas. Najis, contoh najis adalah darah, nanah, muntah, kotoran, khomer, anjing, babi, bangkai. Ingat, semua bangkai najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Hadas ada dua macam. Yang pertama, hadas kecil, yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Dan contohnya adalah buang air kecil dan BAB. Hadas besar yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan mandi besar atau dengan tayamum jika tidak ada air. Contoh, habis haid, nifas, wiladah, atau keluar mani. Alat bersuci ada dua. Yang pertama, benda padat. Contohnya, batu, kayu, daun, dan lain-lain. Yang penting bukan termasuk benda-benda atau barang-barang yang dimuliakan. Contohnya seperti makanan padat. Yang kedua, dengan benda cair. Contohnya air. Macam-macam air dilihat dari segi hukumnya ada 4. Pertama, tohirun mutohirun, yaitu air suci yang mensucikan. Contoh, air laut, air embun, air hujan, air sumur, air sungai, air sumber, air salju. Ketujuh air ini disebut dengan air mutlak. Kita boleh berwudu atau mandi besar dengan ketujuh air tersebut. Kedua, tohirun mutohirun makruhun, yaitu air suci yang makruh digunakan. Contoh, air musyammas, yaitu air yang ada di dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam yang berkarat, kemudian dipanaskan pada terik matahari. Air jenis ini tidak diperbolehkan atau dimakruhkan. Sekali lagi, air musyammas ini dimakruhkan
untuk dipakai bersuci atau mandi besar. 3. Tahirun ghairu mutahhirin. Air suci yang tidak mensucikan. Contohnya, air yang sudah dipakai untuk bersuci yang kurang dari 2 qullah atau disebut dengan air mustakmal. Contoh, apabila kita berwudu, air basuhan atau bekas basuhan wudu kita itu namanya mustakmal, tidak bisa dipakai berwudu lagi apabila air tersebut kurang dari 2 qullah. Contoh yang kedua, air buah-buahan. Contoh yang ketiga, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya. Contoh, air suci dicampur dengan teh. Air suci dicampur dengan gula atau lain sebagainya, maka jenis air tersebut tidak bisa dipakai berwudu ataupun mandi besar. Terakhir yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air yang kurang dari 2 qullah lalu kemasukan najis, maka air tersebut langsung menjadi najis. Tapi air yang lebih dari 2 qullah lalu kemasukan najis dan sifat air berubah, maka air tersebut menjadi najis. Dan apabila air lebih dari 2 qullah lalu kemasukan najis tetapi sifat air tidak berubah, maka air tersebut tidak najis. Apakah sifat air itu? Sifat air itu adalah rasa, bau, dan warna air. Jika sifat air ini berubah, maka air lebih dari 2 qullah akan menjadi najis. Jika sifat air tidak merubah pada air 2 qullah, maka air tidak najis. Air 2 qullah itu adalah air sebanyak 216 liter atau air dengan ukuran kolam 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Alhamdulillah, materi hari ini cukup sampai di sini. Allahumma faqihna biddin wa 'allimna bitta'wil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.